Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham yang saya acak hari ini untuk dianalisa. Yang pertama ada GGRM, kedua HMSP, ketiga WIM, keempat AGI, kelima KF, keenam IRA, dan ketujuh INAF. Kita langsung saja ke indeks. Indeks sesuai dengan analisa minggu lalu ya. Kemungkinan besar hari Senin terkoreksi, yang hari ini terkoreksi cukup dalam 1,37% ke harga 5.939. Sempat naik uji level psikologisnya 6.030 di 6.000-an ya, tapi gagal bertahan dan turun. Hari ini transaksi ada di 11,4 triliun. Asing hari ini net sell di 221 miliar. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, dengan kondisi seperti ini ya potensi besar ISG besok masih bisa turun. Uji supportnya 5.890 sampai 5.870 ya. Jadi ke situ arahnya ya wajar kalau ISG tertekan karena saham-saham yang langsung berhubungan dengan penggerak ISG itu banyak tertekan ya. Hari ini sektor yang tertekan itu Big Bang dan juga sektor pertambangan juga tertekan. Nah, jadi seperti itu ya untuk ISG masih bisa berpotensi ke bawah. Jadi wait and see aja dulu dan jangan, kalau bisa tunggu aja untuk upwards down. Kalau memang mau upwards down Big Bang ataupun sama yang lainnya yang sudah dipegang, tunggu aja di bawahan dikit baru bisa ya kalau mau. Dan untuk besok sepertinya juga masih ke bawah. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Indikator MACD membentuk dead cross mengarah ke bawah. Untuk trading ya pilih saham-saham yang second liner atau saham-saham yang mau reversal lah. Cari aja. Kemungkinan akan masih bisa bertahan, dan kalaupun koreksi tipis saja ya. Walaupun ISG akan turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada GGRM yang akhirnya mencapai harga 40.000 lagi. Sekarang harganya di 40.750, naik 5,16%. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell, tapi terlihat minggu kemarin asing net sell tapi saham GGRM terus naik. Dan hari ini minggu pertama di hari Senin pertama naik. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau dilihat GGRM ini potensi akan reversal ya. Tapi perlu hati-hati karena ya kuncinya memang 40.000 ini harus di confirm breakout. Ini kan dia belum confirm, baru breakout dengan volume yang meningkat dan juga breakout dari EMA 200-nya garis merah ini. Nah, misalnya buruk-buruknya ISG ini koreksi dan GGRM nggak mampu bertahan di 40.000, potensinya mungkin cuman ke sini. Kalau saya lihat swing low-nya kalaupun koreksi dia ke sini aja. Mentok-mentok mungkin ke sini ke 38.000 ya. Dia ke sini dan mungkin juga nggak sampai. Kalau dilihat ya harusnya ini di reject. Ini di reject. Nah, jadi kemungkinan sini aja dia. Jadi kalaupun koreksi mantul dari 38.000. Apakah bisa ke 36.000? Mungkin saja. Cuman kalau turun dari 36.000 itu potensinya kecil ya. Jadi GGRM ini bisa terkonfirmasi sudah reversal. Tapi support kuatnya bukan di 40.000 atau 38.000, di 36.000 ya. Untuk saat ini support kuatnya ada di 36.000. Bisa aja dia membuat swing low-nya ke 38.000 terus mantul lagi. Kalau confirm breakout dari 40.000 ya, support kuatnya akan naik ke 40.000. Jadi target GGRM masih sama, semoga bisa tercapai tahun ini, akhir tahun 54.000 dia membuat double bottom. Kalaupun nggak mampu confirm breakout 54.000 sampai 55.000 ya uji dulu, senyentuh aja. Jadi potensi upside-nya dari harga sekarang masih bisa naik sekitar 34%. Kalaupun mau cut loss ya ini jebol 36.000 cut loss saja bisa juga seperti itu untuk swing trade ya. Tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu untuk GGRM. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada MSP yang hari ini juga ikutan naik 3,87% ke harga 1.205. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, terlihat
Sunset Industry sudah mulai muncul lagi atau mulai bergairah lagi. Yang bilangnya sunset ya, saya sih nggak bilang sunset, memang tertekan aja saat itu. Nah sekarang sudah mulai bangun ya. Ini maaf sebelumnya, ini chartnya untuk HMSP, tapi untuk konfirmasinya ini bukan di 1300 ya. Saya tarik ke bawah, konfirmasinya minimal dia harus naik dulu ke 1200. Kalau sudah di atas 1200 10 sampai 1220 itu peluang bagus untuk KMSP. KMSP seperti analisa saya sebelumnya, kalau sudah break dari 1200 dia akan bergerak di 1200 sampai 1400. Jadi nggak bergerak di 1300 ya. Memang ada 1300, tapi kalau saya lihat ya bisa aja ada minor resisten di 1300. Nah mungkin juga kalau gagal breakout dia bergerak dulu di range harga 1200 sampai 1300. Tapi harus confirm ya. Kalau dia confirm baru HMSP masuk titik aman pertamanya. Selama nggak confirm breakout 1220 minimal, ya dia masih bisa ke bawah ke 1090 sampai 1100. Kalau dilihat ya HMSP mantul dari swing low-nya atau harga terendahnya di 2020 di 1080 sampai 1100. Ya dia mantul, semoga ini menjadi tanda-tanda reversal, tapi belum confirm ya. Titik amannya tadi saya bilang di 1220. Kalau ditarik nih, kalau dari atas ke bawah ya memang sudah terlihat dia breakout nih ya. Tadi kuncinya 1200. Kalau sudah confirm breakout itu peluang bagus ya. Awal Juni memang dia breakout, tapi karena dividen dia breakdown lagi ya. Dia bahkan dia membuat low barunya. Dan ini semoga menjadi konfirmasi HMSP reversal. Jadi seperti itu untuk HMSP. Yang sudah punya, yang berani spekulasi di bawah ya tetap hot aja atau pasang trailing stop selama HMSP di atas 1160 itu masih bisa ke atas ya. Kalaupun dia koreksi ya mungkin turunnya ke 1160 sampai 1150 dia naik lagi. Tapi kalau dia turun sampai jebol 1100 jual dulu. Atau kalaupun mau di hot untuk jangka menengah nggak masalah, karena ya potensinya masih bisa untuk balik minimal ke harga wajarnya untuk KMSP. Jadi seperti itu untuk KMSP ya. Kuncinya 1220 harus di confirm breakout dulu minimal. Kalau yang ketinggalan di bawah ya coba spekulasi buy di atas, misalnya breakdown lagi ya cut loss aja dulu, ataupun mau di hot ya, nggak di trading kan. Ya udahlah, kalaupun turun dulu saya akan hot aja, ya udah hot, nggak masalah. 1200 juga masih murah, masih di bawah harga wajarnya. Jadi seperti itu untuk KMSP. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada WIM yang juga hari ini ditutup naik 10,83% ke harga 665. Ya karena dia saham lapis 2, ya wajar kalau naiknya bisa signifikan ya. Pergerakannya kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WIM didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIM sempat offset. Memang level yang saya bilang itu kan 600 nih harusnya dipertahankan, tapi dia sempat breakdown dulu. Hampir 2 minggu juga dia di bawah, baru naik lagi. Ya menurut saya sih aman. WIM sepertinya ini tanda-tanda untuk dia kembali ke atas, dan target kenaikan WIM itu 750. Kalaupun nanti HMSP dan GGRM terus naik, otomatis WIM akan mengikuti. Jadi kalau minggu ini HMSP dan GGRM naik lagi, siap-siap WIM juga akan uji resistnya 750. Kalau dilihat historis sebelumnya, WIM ini kan di Februari 2021 dia akhirnya breakout dari resisten yang cukup kuat yang terbentuk dari November 2020 di 600, dia rally sampai 1000. Naiknya sekitar hampir nih 60% lebih ya dari 600. Dan akhirnya dia koreksi. Kalau ini dihapus resisten minornya, memang terlihat seperti ini. Cukup lebar juga swingnya ya. Jadi ini kelihatan arahnya tetap ke atas ya. Targetnya sampai 1000 lagi, akan uji lagi, tapi ada resisten minor yang harus dilewati. Sebagai swing trader ya memanfaatkan keadaan, kalaupun dia gagal breakout
750 biasanya di take profit dulu. Nanti tunggu dia koreksi sedikit atau koreksi ke bawah baru buyback di bawah biar di bawah naik lagi. Bisa seperti itu. Indikator MACD sudah membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga makin tinggi, volume juga meningkat. Jadi peluangnya WIM akan naik. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini udah harga pertengahan, cut loss-nya cukup dalam ya. Jadi kalau coba spekulasi buy saat dia breakout, ya ikut di bawah naik. Cuman kan resikonya buy on breakout ini kalau dia berbalik ke arah aja, itu aja. Jadi seperti itu untuk WIM, tunggu aja ya, tunggu ada koreksi sedikit baru bisa buy lagi. Kalaupun dia lanjut naik ya udah biarin, tinggalin, cari saham yang lain, nggak usah dikejar harganya walaupun memang ada potensi profit. Kalau mau ngejar harga harus disiplin cut loss boleh. Misalnya tipis saja dia turun sekitar 2-3% cut loss ya bisa seperti itu. Kalaupun nggak mau cut loss ya harus siap rugi waktu. Dengan skenario terburuk, cut loss-nya lebih dalam kalau misalnya WIM jebol support. Itu aja. Jadi silahkan pilih mana yang cocok dengan profil resiko masing-masing, strategi masing-masing. Itu bisa dipakai. Jadi seperti itu. Untuk WIM kita langsung saja ke saham keempat. Ada AGI yang hari ini melanjutkan kenaikan 3,2% ke harga 1.450. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AGI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGI bisa dikatakan juga sudah 2 candle di atas 1.380 sampai 1.400 ya. Anggap aja 1.400 bulatnya karena ini kan terlihat juga ya bisa dikatakan daerah 1.380 sampai 1.400 itu resisten dan baru 1 candle di atas, tapi ini sudah menurut saya mulai ada peluang bagus ya untuk AGI karena volume AGI meningkat saat koreksi ya. Saat turun volumenya kecil-kecil aja nih, lihat. Terus dia coba naik dengan volume besar. Jadi peluang bagus juga untuk AGI. Target selanjutnya kalau melihat histori sebelumnya itu 1.600. Nah, ini target kenaikan untuk AGI. Ya, AGI sudah mulai menarik. Karena waktu itu saya bilang kan kalau AGI ini akan menarik kalau sudah di atas 1.200. Nah ini dia udah sampai 1.400. Jadi lebih menarik dan targetnya bisa sampai 1.600 dan 1.800. Bagi Bapak Ibu yang sudah pegang dari bawah, tetap hot aja AGI-nya ya. Selama AGI nggak turun lagi di bawah 1.380, AGI masih aman, targetnya masih bisa lanjut ke atas. Jadi seperti itu. Untuk AGI apakah bisa spekulasi buy bagi yang belum punya? Untuk AGI kalau mau coba ya cut loss saja kalau jebol 1.380 bisa cut loss di 1.350 itu sekitar 6% dan target profitnya 1.600 sekitar 11%. Jadi risk rewardnya 1 banding hampir 2 kali ya. Jadi seperti itu untuk AGI, yang penting disiplin cut loss. Ya semoga aja ini membentuk rounding bottom. Bisa seperti itu ya. Nih pergerakannya AGI. Jadi seperti itu aja untuk AGI. Kita langsung saja ke saham kelima, ada KF yang hari ini naiknya cukup signifikan 16,07% ke harga 3.250. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya KF diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal KF akhirnya kembali breakout 2 resistennya dan kembali ke 3.250. Sempat koreksi 2 hari ya, tapi dengan volume kecil. Habis itu dia rebound di tanggal 25 dan hari ini melanjutkan kenaikan. Dan apakah bisa spekulasi yang belum punya? Ini sudah lumayan tinggi. Kalau mau cut loss mepet boleh-boleh aja. Misalnya mau coba ikutan ya. Anggap aja ini kejar harga, bisa nggak kejar harga? Boleh kejar harga asal siap cut loss mepet. Yang nggak disarankan itu kejar harga tapi nggak mau cut loss. Nah itu memang ada untungnya kalau dibawa naik lebih tinggi jadi ikutan. Tapi kalau dibawa turun atau sahamnya berbalik arah kan jadi ruginya lebih dalam. Kalau nggak mau cut loss mepet ya saya sarankan jangan ikutan kejar harga. Boleh kejar harga, boleh nggak mau cut loss asal siap rugi waktu ya. Jadi seperti itu untuk KF ya. Kalaupun mau coba kejar harga ya, tapi ini nggak disarankan ya cut loss saja. Misalnya KF ini turun dari 3.100
bisa cut loss di 3140 atau 1330. Dan target selanjutnya kalau melihat histori sebelumnya memang sampai ya 4000 tapi ada resisten minornya di 3600. Nah, kemungkinan arahnya ke situ. Apakah dia bisa naik lebih tinggi? Ya bisa aja. Kalau ke 3600 dia harus naik sekitar 10%, dan kalau ke 4000 dia harus ya mendekati arah lagi. Apakah mungkin? Ya mungkin aja kalau market makernya mau. Dilihat juga volume meningkat. Apakah ini tanda reversal? Sepertinya iya, cuman untuk konfirmasi memang harus, ya ini sepertinya sudah confirm breakout ya dari 3000, dan kalau dihapus 3200 ya range sideway-nya tuh seperti ini. Kalau dilihat histori sebelumnya ya seperti ini ya. Supportnya 3000 dan resistennya 3600, cukup lebar. Ini kan ada di reject nih berapa kali. Nih udah di reject. Nih dia gagal, terus naik lagi. Ya bisa confirm, ini bisa dinamakan confirm karena dia false breakdown. Sempat 2 hari di bawah setelah breakdown, tapi di hari ketiga dia naik ya. Ini bisa confirm. Kalaupun koreksi ya ke 3000 ini aja. Dan di reject mungkin seperti ini baru dia naik. Nah, ya. Jadi seperti itu untuk pergerakan KF. Kalau mau sabar atau coba nyicil aja. Kalau memang berniat mau beli KF, coba nyicil dulu. Misalnya 30% dulu beli di 3250. Kalau nggak sesuai skenario dia turun, tambah di bawah di daerah 3050. Nanti cut loss saja kalau jebol 3000. Jadi seperti itu. Kalaupun nggak mau cut loss, tolerirnya 2800. Kalau turun dari itu ya harus siap cut loss karena bisa dibawa sampai 2500. Jadi seperti itu. Untuk KF juga, KF sudah confirm breakout dari pola Pauline wedge-nya yang terbentuk dari 19 April saat candlenya harga turun, ininya malah naik. MACD-nya terus naik indikatornya. Ya ini sudah bisa dibilang confirm breakout dari 3000. Jadi menurut saya support kuat KF saat ini 3000. Ini harusnya dipertahankan. Jadi seperti itu. Untuk KF kita langsung saja ke saham ke-6. Ada IRA yang hari ini ditutup naik 16,17% ke harga 1975. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IRA diakumulasi. Kita langsung saja ke technical. Secara technical, IRA juga bisa dikatakan ini sudah reject juga ya. Nih, dia reject. Ya, sudah confirm juga breakout. Jadi support sekarang IRA itu di 1600. Jadi apakah bisa turun lebih dalam? Bisa aja. Tapi kalau IRA turun lebih dalam berarti melanjutkan downtrend. Dan ini kan dia mulai ada tanda-tanda untuk reversal. Ini kalau ditarik dari bawah, dia sudah breakout dari pola Pauline wedge-nya juga. Tapi untuk konfirmasinya 2000. Kalau sudah di atas 2000, IRA lebih bagus. Target selanjutnya 2400, bahkan bisa ke 2800 dan bisa kembali ke 3600. Jadi seperti itu untuk IRA. Yang belum punya mending belinya buy on breakout. Jadi kalau coba beli buy on breakout, kalau jebol 1900 cut loss saja. Bisa seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk IRA. Indikator MACD juga membentuk golden cross mengarah ke atas. Volume hari ini meningkat yang signifikan. Jadi potensinya harusnya masih bisa lanjut untuk IRA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada INAF yang hari ini ditutup naik juga signifikan 18,91% ke harga 3080. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INAF diakumulasi. Kita langsung saja ke technical-nya. Secara technical, INAF juga bagus ya. Dia naik dengan gap up, tapi nggak masalah. Apakah bisa ditutup? Mungkin aja. Tapi kalau dilihat sekarang support kuatnya itu ada di 2500. Tapi kalau confirm breakout dari 2800, support kuatnya akan naik ke 2800. Jadi yang belum punya mending wait and see aja dulu, jangan kejar harga. Tapi kalau mau cut loss mepet ya, kalau cut loss mepet di harga sekarang ini potensinya bisa ke trigger. Kalau nggak mau cut loss ya harus siap dibawa ke 2800 lagi, itu aja. Jadi seperti itu untuk INAF. Semoga bisa melanjutkan kenaikan. Cuman ada resisten yang cukup kuat kalau saya bilang di 3200 karena di situ ada MA 200 dan resisten yang ditarik garis klasik.
Jadi seperti itu. Untuk INAP sepertinya masih bisa lanjut, dan ya INAP bisa dibilang terkonfirmasi breakout dari resisten awalnya di 2500. Ini dia confirm breakout. Kalau di 2800 ya ini udah sinyal-sinyal juga confirm breakout, asal nggak jebol minggu ini, nggak turun dari 2800, bisa terkonfirmasi juga breakout. Jadi support INAP bisa naik minggu depan di 2800. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plannya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.